Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Sehat alami, Ramadan di hati. Sedulur EMC dan fan-fan Bang HS serta pasien-pasien Bang HS. Bang HS ini seorang yang sudah kita kenal sebagai seorang motivator dan formulator herbal Indonesia. Atau lebih kenal juga sebagai Bapak Dosen Herbal yang selalu menemukan inovasi-inovasi terbarunya untuk menyembuhkan pasien-pasiennya. Nah, di bulan suci malam hari ini Bang HS juga tidak meninggalkan sedulur EMC dan juga fan-fansnya serta pasien-pasien Bang HS dan tetap menyempatkan diri untuk bersilaturahmi meskipun hanya lewat udara. Nah, sedulur EMC dan fan-fan Bang HS Talkshow Bedah Resep Hasan Sabila atau Beres malam hari ini akan bahas tentang perbedaan pengapuran darah dan pengapuran tulang. Dan jangan lupa acara ini bisa disaksikan lewat YouTube Hasan Sabila Official atau di Facebook Hasan Sabila serta Instagram di @hasansabila.official. Jangan lupa juga untuk sedulur MC subscribe dan follow-nya ya. Halo, selamat malam Bang HS. Selamat malam juga, salam sehat selalu. Aduh, baiklah, malam yang penuh berkah malam hari ini. Sebelum Bang HS menyampaikan resepnya, barangkali saja ingin menyapa pada fan-fan dan sedulur EMC. Monggo silakan Bang HS. Terima kasih Mbak Mula, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Kita akan berbicara apa yang telah diutarakan Mbak Mulat, yaitu pengapuran. Ternyata pengapuran itu ada dua, pengapuran darah dan pengapuran tulang. Itu yang sering kita tidak mengetahui. Sama bahayanya. Karena bahaya inilah Bang HS mengambil satu topik atau judul yang akan kita bahas di malam ini. Karena pengapuran ini bisa membuat orang menjadi stroke. Pengapuran itu bisa membuat orang menjadi tidak bisa berjalan atau kaku pada sendi. Dan pengapuran itu bisa membuat orang timbul gatal-gatal pada badan. Semua dicek bagus, tidak ada bakteri. Lab membuktikan tidak ada penyakit, ternyata kapur yang membuat orang menjadi gatal. Saudaraku fan Hasan Sabila dimanapun Anda berada. Materi yang sekarang adalah perbedaan pengapuran darah dan tulang. Pengapuran pembuluh darah yaitu penyempitan dan pengerasan pembuluh darah dalam arteri yang disebabkan oleh kolesterol. Kemudian kolesterol pernah saya bahas ini. Kolesterol itu bukan total yang kita lihat, tapi ada kolesterol total, ada kolesterol LDL, dan ada kolesterol trigliserid. Mendengar trigliserid berarti ada 3 komponen. Lemak membawa teman-temannya. Apa temannya di situ? Karbohidrat. Apa temannya di situ? Adalah protein. Ketiganya itu dikumpulkan menjadi satu, maka dia akan menyerang pada pembuluh darah. Itu yang paling berbahaya. Kemudian akibat dari pembuluh darah akan pecah dan terjadi penyumbatan pada rongga pembuluh darah. Akibatnya dapat terkena serangan jantung, hipertensi, dan stroke. Inilah saudaraku fan Hasan Sabila bahwa kita melihat bahwa orang yang terserang stroke, kadang saya sering bingung Bapak Ibu, utusan keluarga, anak yang datang. Kemudian anak itu bercerita kepada Bang HS, Bang, orang tua saya stroke, tidak saya bawa ke sini. Stroke-nya kenapa? Stroke-nya nggak bisa jalan. Ya namanya stroke juga nggak bisa jalan, Mas. Penyebab stroke itu macam-macam, maka dengarkanlah konten-konten Bang HS. Stroke karena pecahnya pembuluh darah, stroke karena penyumbatan pembuluh darah, stroke karena patahnya pembuluh darah atau terjadi pengerasan pembuluh darah. Kemudian penyebabnya kita lihat dulu. Punya hipertensi? Punya Bang. Punya kolesterol? Punya Bang. Nah itulah penyebabnya. Tapi kalau ditanya karena utusan, ditanya hipertensi, sepertinya iya, sepertinya ini meragukan. Kolesterolnya gimana? Aman tuh kolesterolnya, sudah dicek aman. Ternyata begitu dia membawa data lab, ternyata kolesterolnya tinggi, trigliseridnya sangat tinggi. Inilah yang membuat jika kita mengkonsulkan tentang kesehatan, maka bawalah data lab, itu akan terbaca semuanya. Saya akan mudah di dalam memberikan resep. Harapannya datang
konsultasi, pulang membawa obat, dengan obat itu orang menjadi sembuh. Kemudian efek dari pengapuran darah itu ada 3. Ini baru kita masuk di pengapuran darah ya Bapak Ibu ya, kita belum masuk ke tulang. Efek dari pengapuran darah ada 3, yaitu penyumbatan pembuluh darah 1 ya. Artinya yang barusan saya ceritakan sumbatan tadi itu, ini jenis-jenis stroke ya Bu ya. Maka jika orang itu tersumbat pada pembuluh darah otaknya, maka dia akan stroke. Jika terjadi penyumbatan pada pembuluh darah jantung, maka jantung akan bengkak. Jika terjadi penyumbatan itu pada sendi lutut, maka lutut tidak bisa ditekuk dan lutut mengalami bengkak dan memar. Tidak ada enaknya sumbatan ini. Yang kedua, terjadi pengerasan pembuluh darah. Artinya kalau pembuluh darah ini pengerasan dari jenis kapur, ya, maka pembuluh darah tidak bisa lagi dilewati nutrisi dan vitamin, termasuk oksigen. Karena terjadi pengerasan. Tertutuplah jalan nutrisi, jalan tolnya, untuk mengirim semua nutrisi makanan-makanan lewat pembuluh darah. Jalan tol tertutup, tidak bisa lewat. Mau dari mana bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi kalau terjadi pengerasan? Akhirnya orang semakin lemas. Akhirnya orang semakin tidak bisa bicara atau pita suaranya kehilangan pita suara. Akhirnya mata mulai kabur. Akhirnya blank, tidak bisa mengingat suatu. Sehingga dia gampang linglung. Yang ketiga yaitu pembuluh darah menyempit. Ini rentetannya dengan tadi Ibu. Terjadinya pengerasan pembuluh darah, maka yang ketiga ada pembuluh darah menyempit. Kalau sudah tidak mendapatkan nutrisi, maka pembuluh darah bisa mengecil dan menyempit. Artinya ruang pembuluh darah ini sudah betul-betul tidak bisa untuk dilewati karena menyempit. Itulah yang sering terjadi bahwa kita harus bypass ya. Pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak, atau pembuluh darah pena yang ada di kaki. Kemudian pengapuran pembuluh darah, organ yang terganggu akibat efek tadi, pengapuran darah. Ini organnya Pak ya, yang terganggu ya. Akibat terjadinya pengapuran darah, dia akan mengganggu organ-organ, salah satunya otak. Jelas. Ini yang dinyatakan stroke. Kemudian yang kedua, sendi lutut. Barusan saya katakan sendi kaku dan membengkak. Tulang punggung ya, terjadi kerusakan pada pembuluh darah tulang punggung, maka tulang punggung pun untuk berdiri jadi sakit sekali. Maunya berbaring dan duduk. Nah, ini tidak bisa, Pak. Ini jangan dianggap bahwa kalau ada pengapuran pada tulang punggung, jangan dianggap ini adalah gangguan saraf kejepit. Tidak, ini dari kapur. Kalau kapur sudah mengikat saraf pada tulang punggung, mengikat ya, artinya dibuntel, ya, dilapisi oleh kapur tulang tersebut. Di balik tulang ada saraf punggung, sehingga berakibat seseorang itu tidak bisa untuk mengangkat badannya dan berjalan. Sepintas ini adalah gangguan saraf kejepit, tapi bukan. Ini adalah gangguan kapur yang tumbuh pada punggung. Yang keempat, vena kaki atau pembuluh darah vena. Pembuluh darah balik pada mata kaki, bengkak, besar. Ini pembuluh darah vena. Tidak mampu dia membalikkan darah yang berputar di dalam tubuh dari kaki masuk lagi ke jantung karena ada dorongan pembuluh darah vena. Ini sudah tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena terbentuk kapur di mata kaki. Yang kelima, pita suara. Banyak orang kehilangan pita suara. Pembuluh darah pita suara terganggu. Kenapa bisa terganggu? Karena tingginya kapur di dalam darah. Mau dioperasi, bisu orangnya, nggak mampu. Bagaimana? Hilangkan penyumbatan pada pembuluh darah pita suara. Ini yang terjadi pada salah satu pasien saya. Kemudian dia mau azin dari masjid. Begitu dia mau adzan subuh, tiba-tiba tidak bisa keluar suaranya karena kolesterolnya sangat tinggi.
terbentuklah kapur, merusak pita suara melalui pembuluh darah. Maka sejak itu juga lah beliau diantar ke rumah sakit. Pulang dari rumah sakit, masih juga begitu. Kemudian datang ke saya, loh ini kan namanya pengapuran pita suara. Kenapa tidak dihancurkan kapur? Begitu dihancurkan kapurnya, kembali lagi dia ke masjid. Sekarang sudah bisa baca Quran. Bisa lagi aktivitas di masjid. Apa tidak bahagia? Inilah, mengenal penyakit, berarti kita juga mengenal resep apa yang akan kita berikan. Itulah maksudnya. Kemudian pengapuran pembuluh darah, jenis makanan yang dapat membentuk zat kapur dalam darah ada 3 jenis. Ya, perhatikan Bapak Ibu, jenis makanan kolesterol tinggi terdiri dari daging kambing, santan kental yang dimasak, daging bebek, nasi gurih. Itu yang mengandung kolesterol tinggi. Kolesterol, ada kalsium, kemudian ada protein, ada lemak. Semua itu dimasukkan di dalam, namanya penyakitnya trigliserid. Terus jenis makanan yang kalsium tinggi. Yang tadi kolesterol tinggi ya Pak ya. Sekarang kalsium tinggi berada di mana? Kaldu tulang. Artinya tulang yang direbus, mengeluarkan kaldunya. Biasanya ini pada sop. Ya, untuk kuah penggurih. Memang gurih Pak. Tapi ini kalsium tinggi. Kaldu pada tulang. Yang kedua, ceker ayam. Ini yang hobi dengan ceker ayam. Hati-hati Bu, kalsium tinggi ini ternyata bisa juga membuat orang menjadi stroke. Walaupun seseorang itu tidak mempunyai hipertensi. Tapi dia bisa membentuk kapur. Dengan kapur itu tumbuhlah tensi yang sangat tinggi. Ditanya oleh dokter, riwayat keluarga kamu, ada nggak yang mempunyai hipertensi? Tidak dok. Orang tua saya, ibu, bapak, Pak Le, Pak D, Simbah, semua mereka darah rendah. Ternyata ini adalah mempunyai kalsium yang sangat tinggi, yang terbungkus di dalam trigliserid. Yang ketiga adalah jenis makanan mengandung protein tinggi. Ya, tadi ada kolesterol tinggi, ada kalsium tinggi, sekarang protein tinggi. Apa saja? Durian. Hati-hati dengan durian, jangan diikuti selera nafsu makan orang yang sedang stroke. Katakanlah dia hobi dengan durian, ibu belikan durian. Ini sama saja memperparah penderita. Yang kedua adalah cumi. Ada 2 yang sangat tinggi proteinnya, yaitu kalau buah ada di durian, kalau makanan ada di cumi. Ini yang mengandung protein tinggi. Itu tadi masuk di dalam pengapuran darah. Sekarang kita akan melangkah pada pengapuran tulang. Pengapuran tulang atau yang disebut juga osteoartritis, yaitu kondisi di mana tulang rawan antara tulang dan sendi mengalami kerusakan atau terkikis. Tulang menipis. Semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis ini terkikis. Terjadinya pengapuran tulang. Kenapa ya terkikis? Dimakan oleh kapur. Bayangkan saja, ibu memasak air yang kandungan airnya itu tinggi kapur. Lama-lama kapur itu akan mengendap di bawah panci. Ya, di dasar panci. Tidak ibu hiraukan. Terus ibu pakai. Bertahun-tahun ibu pakai. Tiba-tiba panci itu akan bocor. Kenapa bocor? Termakan oleh kapur. Ya. Sekarang sudah jelas ya gambarannya Bu ya. Kapur itu bisa memakan dan menipiskan tulang. Makanya disebut osteo, mengikis. Pengapuran tulang pada tubuh manusia biasanya terjadi pada, perhatikan Bu ya, pengapuran pada manusia akan terjadi 1. Jari-jari tangan menjadi kaku, keras. Ya, jangan jari-jari ini keras dianggap bahwa ini otot-ototnya kaku. Terus dipijat, ditarik sekuat-kuatnya, padahal itu adalah zat kapur yang menutup pada sendi jari-jari. Dan kapur bersifat dia akan memakan tulang.
grogoti, ditarik, kondisi tulang itu tipis, pecahlah tulang pada persendian jari-jari tangan. Siapa yang salah? Karena ibu tidak mengikuti teori kesehatan. Mainnya logika. Dengan logika itu ibu hanya cukup berkonsultasi kepada mereka yang tidak tahu kesehatan pula. Akhirnya salah sama salah. Contoh, aku kemarin itu kaku-kaku tanganku, tak pijatkan di sana sembuh loh. Iya, dia kakunya itu karena banyak kerja. Habis angkat-angkat, habis nyuci, ya. Ibu beda. Ibu kakunya karena pengapuran. Ibu pijatkan juga, pecahlah pembuluh darah pada jari-jari tangan. Salahkah Bang HS untuk mengingatkan ini? Itulah Bang HS selalu mengingatkan pada fan Hasan Sabila. Berhati-hatilah kita dengan kesehatan. Konsulkanlah kepada yang lain. Mereka yang tahu tentunya para medis, dokter. Yang kedua adalah sendi lutut. Nah ini yang sering, Pak, lutut saya ini kok kaku sekali untuk berdiri, berjalan sakit sekali. Ini terjadilah pengapuran. Ini yang sering terjadi pada pasien Bang HS. Kemudian yang ketiga adalah pada tulang punggung. Jalan terbongkok-bongkok. Ternyata pengapuran pada tulang punggung. Yang keempat adalah tulang belikat. Tulang belikat ini sambungan antara lengan dengan bahu, ya, sendi belikat. Banyak ini terjadi pada wanita. Ketika wanita akan menggulung rambutnya di belakang, ternyata tidak mampu, sakit sekali. Mengangkat tangan baru berapa senti, sakit sekali karena gerakan tulang belikat tertutup oleh kapur. Yang kelima, terjadinya tulang batang leher keras. Ini bahaya. Bisa membuat mata itu menjadi kabur. Bisa membuat mata itu menjadi glukoma. Bisa membuat terjadinya stroke pembuluh darah. Bahaya kan Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Ya, inilah resep Bang HS. Resep pengapuran tulang dan darah. Ini saya kasih tahu ya. Ini karena fan Hasan Sabila ini bolo-bolo kabeh. Bang AS kasih aja resepnya. Mereka juga butuh. Untuk beli obat nggak mampu Bang. Oke lah, saya kasih. Ilmu harus diberikan kepada orang lain. Janganlah ilmu kita kantongi sendiri. Buat apa kalau kita mati nanti? Tidak ada artinya ilmu kalau kita kantongi sendiri. Berikanlah kepada orang lain. Baik. Siapkan kertas dan bolpen. 1. Jahe emprit 4 siung. Cengkeh 10. Cabai jamu 6. Pala 2. Yang kelima saya tambahkan rumput lumut. Artinya rumput yang tumbuh di atas lumut. Ini biasanya tumbuh di sekitar batu bata atau sekitar kamar mandi atau tanah-tanah yang dingin. Ada lumutnya, di atas lumut tumbuh batu. Ternyata itu bisa untuk menghancurkan kapur. Berilah ini lebih banyak. Kemudian dosis-dosis lainnya sesuai dengan ukuran tadi. Kemudian dengan ukuran air 5 gelas, sisakan 3 gelas. Inilah resep penghancur kapur. Ya, selamatlah kita dari pengapuran tulang, selamatlah kita dari pengapuran pada tulang belikat, pada tulang batang leher, jari-jari sehingga kita bisa beraktivitas lagi. Terima kasih saudaraku. Dari saya Bang HS. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam dari saya Bang HS. Salam sehat alami. Terima kasih. Terima kasih Bang HS dan Sedulur EMC. Tadi sudah diberikan resep yang sangat mujarab sekali ya untuk sedulur MC yang mungkin kena pengapuran darah dan juga pengapuran tulang. Salam sehat alami untuk Bang AS dan selamat malam. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.